Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video keempat ini kita akan membahas tentang subquery, group function dan lain-lainnya. Nah, pertama itu masuk ke subquery. Subquery ini dia sangat mirip dengan mesin pencari gitu ya, dimana kita bisa mencari lokasi informasi dalam sebuah data. Nah, langsung aja kita coba kan subquery di sini. Pertama, kita yang pasti subquery ini untuk mencari data itu ya. Select. Oh ya, kita login dulu seperti biasa. Sudah login, kita coba contoh dari subquery ini. Kita select first name-nya misalkan dimana, dan last name, dan juga hire date from, seperti biasa, from employee dimana hire date-nya itu kecil dari nih, select hire date from employees where last name sama dengan Vargas. Baik, harus diperhatikan typo-nya lagi ya, kita sering salah ketik di sini. Kita ulang, itu error di line ketiga, where ini kurang lengkap, harus where, kemudian where hire date, select from employees. Oke. Ini contoh dari subquery mana saya mencari dimana last name-nya itu Vargas. Nah, selanjutnya yaitu adalah inner subquery, dan nanti ada outer subquery, dimana inner dan outer subquery, outer ya maksudnya, outer subquery ini dia bisa mengambil data dari tabel yang berbeda gitu. Nah, langsung saja ke inner subquery dulu, select department ID from employees where department ID itu sama dengan Nah, ini contoh dari inner subquery dimana kita mengambil data dari tabel lain. Selanjutnya satu lagi itu ada outer subquery seperti ini. Kita langsung ke contoh. employees
var job ID itu sama dengan select job ID from employees where employee ID itu sama dengan 100/1 misalnya, and department ID itu sama dengan, kita buka kurung lagi, select department ID from the department where location ID-nya itu sama dengan 1500. Nah, ini contoh dari outer subquery. Ya, mana outputnya seperti ini. Nanti ada menampilkan last name, job ID, dan salary dan department ID sesuai dengan yang kita minta sebelumnya. Nah, ini dari yang di atas contoh dari inner dan outer subquery. Oke, selanjutnya itu tentang group function in subquery. Dimana pada group function yang ini itu dia tidak, group functionnya tidak menggunakan sintak group by. Group functionnya itu bisa dicontohkan dengan mencari misalnya siapa yang menerima gaji lebih kecil, atau yang mana nanti dia dibandingkan dengan rata-rata gaji karyawan. Nah, langsung aja misal kita coba dulu statistik yang dan gaji from employee where salary nya itu kecil dari kita select rata-rata ya, rata-rata dari salary from employees. Error line 5. Ada yang kurang, ulang lagi, select last name from employee salah terlalu jauh. Select last name dan salary from employee where salary employees. Nah, ini kita tadi untuk mencari siapa yang menerima lebih kecil, gajinya itu lebih kecil dibandingkan rata-rata dari gaji keseluruhan. Nah, dimana ini tadi saya mencontohkan dari group function in subquery. Nah, selanjutnya itu ada subquery in the having clause. Mana kalau yang having clause ini kan mirip dengan where clause gitu ya. Pembedanya itu having clause ini menggunakan restrict group dan selalu menggunakan sintak group function seperti min, max, dan rata-rata, average. Nah, having clause itu menggunakan group function, sedangkan subquery hampir selalu menggunakan group function juga. Nah, jadi di sini pas yang di bagian subquery and having clause, saya akan coba mencontohkan query dari departemen mana yang memiliki gaji paling rendah dibandingkan dari gaji yang rendah di departemen ID yang di 50. Susah aja, seperti biasa select department ID. Nah, yang mana kita masukkan min menjadi ciri utama dari having clause ini. From employees group by department ID having min, salary kecil, select
min salary from employee where department ID-nya 50 tadi kan, department ID itu sama dengan 50. Oh, salah. Tolong. I think bisa like from where department, the part. Nah, ini kita menampilkan gaji rendah dari yang paling rendah di departemen ID 50. Nah, itu jadi contoh dari having clause in subquery in having clause. Nah, selanjutnya itu ada in ini operator yang digunakan dalam query luar where yang untuk memilih hanya baris yang in atau dalam nilai yang direturn dari inner query. Nah, contohnya saya tampilkan last name dan hire date from employees where extract year from hire date in. Ini posisi in tadi, select extract year from hire date from employees where department ID-nya itu sama dengan 90. Nah, ini contoh dari in tadi, dimana itu digunakan dalam query luar where untuk memilih hanya baris yang di dalam in, gitu ya, dalam nilai yang direturn dari the inner query. Nah, selanjutnya kita masuk ke any. Operator any ini digunakan ketika kita menginginkan klausa order query where untuk memilih baris yang cocok dengan kriteria besar dari, kecil dari, sama dengan, dan lain-lain. Nah, dan setidaknya satu nilai dalam hasil subquery. Nah, misal kita select last name. Kita select last name, hire date from employees where extract year from hire date ini dia, ini tadi select extract year from hire date from employees where department ID sama dengan 90. Nah, ini penggunaan any tadi. Ini untuk kita menginginkan klausa order query where untuk memilih baris yang cocok dengan kriteria tadi. Tadi kriterianya tuh kecil dari. Nah, selanjutnya kita clear screen dulu biar enak. Clear screen. Selanjutnya kita masuk ke all. Nah, operator all ini hampir mirip. Coba kita masuk ke saja biar nampak bedanya. Last
last name, select hire date from employee, mana where extract year from hire date itu buat kecil dari all. Hire ya, salah nanti error ini. Dan kita select extract year from hire date from employees where department ID itu sebarengan 50. Nah, ini the all. Karena kita tadi dibandingkan dengan operator any, sekarang kita bandingkan dengan operator all. Nah, selanjutnya itu null value itu misalnya salah satu nilai yang dikembalikan oleh multivariate subquery dia adalah 0, maka nilai lainnya itu tidak gitu. Seperti ini. Select last name, employee ID from employees where employee ID-nya itu in manager ID from employees. Nah, ini dia ada contoh dari null value, itu salah satu nilai yang dikembalikan itu multivariate query adalah 0, tapi nilai lainnya itu tidak. Nah, selanjutnya itu ada group by dan having. Sama saja, mungkin udah pada tahu ya. Kita department ID min salary from employee from employees group by department ID having min salary. Nah, kita pakai operator any di sini. Select salary from employees where department ID. Ini pakai in lagi, itu adalah 10 lalu ada 20. Order by department ID. Nah, ini contoh penggunaan group by having, dimana kita gabung dengan operator any. Ini adalah outputnya. Selanjutnya itu ada multiple column subquery. Query multiple column ini menggunakan lebih dari satu kolom dalam subquery, tetapi membandingkannya step satu persatu gitu, sehingga perbandingan dilakukan dalam subquery yang berbeda. Nah, langsung ke contoh. Itu ada kita select employee ID nya, select employee ID, manager ID. Nah, itu salah, kita ulang. Dan ada manager ID, department ID from employees
where manager ID-nya itu in select manager ID from employees. Ini ada bertingkat jadinya ya, where employee ID in 149 misalnya dan 174 and department ID in select department ID from employee where employee ID-nya itu 2149 lagi dengan 174. Tambah terakhir itu tetap employee ID-nya, employee not in, kebalikannya berarti 149 174. Nah, sudah tidak ada error. Nah, ini menampilkan employee ID beserta manager ID beserta department ID. Nah, terakhir kita kemudian kita coba tentang exist dan not exist in subquery. Mana ini adalah dua klausa yang dapat digunakan untuk menguji kecocokan dalam subquery. Dua klausa ini untuk menguji kecocokan ya. Nah, kita coba select class name as not manager from employee where not exist ya, select bintang from employees where the manager ID-nya itu employee ID. Nah, kita menampilkan dia sebagai not manager. Nah, ada banyak sekali ternyata ya. Kemudian yang ketiga itu ada correlated subquery. Ini adalah contoh pertanyaan yang siapa gaji yang lebih tinggi dari rata-rata gaji departemen mereka gitu. Nah, kita select kita cobakan first name dot last name salah ya, jangan salah nih, saya buat tolong, ini seharusnya bukan 0. Fokus kita last name dot salary from employees hampir saja where salary itu kecil dari rata-ratanya salary AFG salary from employees mana where dot department ID itu sama dengan dot department
ID tutup kurung nanti. Nah, ini contoh dari correlated subquery. Nah, terakhir itu with clause, dimana jika kita harus menulis query yang sangat kompleks dengan gabungan dan agregasi yang digunakan berkali-kali, kita dapat menulis bagian-bagian berbeda dari pernyataan sebagai blok permintaan dan kemudian menggunakan blok permintaan yang sama dalam pernyataan select gitu. Artinya kita membagi-bagi query yang banyak tadi agar bisa digunakan. Nah, coba kita ini kita with clause ya, terakhir with clause manager pass select distinct manager ID from employees where manager ID-nya itu is not null, jadi tidak kosong ya. Dan kita select lagi last name as not manager from employee where employee ID not in. Kita select lagi, select bintang from manager. Oke, ada error, kita lihat di line 2 distinct, salah itu ya. Oh iya, with manager ini nggak ada nih. Oke. Nah, ini dia contoh dari with clause kita. Jika kita mempunyai query yang banyak gitu ya dan kompleks dengan gabungan dan beberapa agresi yang digunakan berkali-kali, kita dapat menulisnya itu bagian-bagian berbeda jadi pernyataan sebagai blok permintaan. Nah, baik, itulah ke-14 materi dalam video keempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.